Sebelum memasuki video pembelajaran, kami akan menjelaskan terkait pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, need assessment. A. Analisis peserta didik dan sasaran, yaitu sasaran utamanya yaitu pada siswa SMA atau MA kelas 3 dengan rentang usia 17 sampai 18 tahun. Kemudian, masyarakat umum yaitu usia remaja dan juga dewasa. B. Analisis kebutuhan. Banyaknya siswa dan masyarakat belum memahami secara benar tata cara pengurusan jenazah, baik itu dari memandikan dan juga mengkafankan. Kemudian topik ini penting karena berkaitan dengan ibadah sosial dan tanggung jawab umat Islam. 2. Problem and solution. Masalah yang ditemui seperti kurangnya pemahaman tentang tata cara pengurusan jenazah, baik itu berupa memandikan dan juga memanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, pembelajaran konvensional bersifat teoritis dan sulit dipahami tanpa praktik, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu fardu kifayah. Solusi yang ditawarkan yakni membuat video pembelajaran yang memperlihatkan langkah-langkah praktik sesuai tuntunan sunnah dan syariat Islam. Kemudian menggunakan media audiovisual atau video dengan demonstrasi langsung dan penjelasan secara rinci dan singkat. Yang ketiga, objektif analisis. Tujuan umum, siswa dan masyarakat mampu memahami serta mempraktekkan atau melaksanakan tata cara kepengurusan jenazah sesuai tuntutan agama Islam dengan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan spiritual. B. Tujuan khusus. Setelah menonton video pembelajaran, peserta diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan hukum fardu kifayah, menyebutkan urutan tata cara pengurusan jenazah secara benar, menunjukkan cara yang benar dalam memandikan serta mengkafankan jenazah, kemudian mengamalkan nilai-nilai keikhlasan, tolong-menolong, dan rasa tanggung jawab sosial dalam mengurus jenazah. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap tenang dan tawakal dini menghadapi kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, memandikan jenazah merupakan kewajiban fardu kifayah yang harus dilaksanakan sesuai tuntunan syariat Islam. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar dan penuh kehati-hatian, serta sebagai bentuk kehormatan terakhir kepada saudara-saudara kita yang telah wafat. Semoga video ini dapat menjadi panduan dan menambah pemahaman kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, proses pemandian jenazah diawali dengan menyiapkan tempat yang tertutup dan bersih. Kemudian, petugas pemandian memastikan seluruh peralatan dan bahan sudah tersedia. Yang pertama kita siapkan daun bidaranya, dan yang kedua, kita siapkan kapur barusnya ya guys. Selanjutnya petugas pemandian harus menggunakan perlengkapan seperti masker dan juga kaos tangan agar tetap bersih dan terhindar dari hadas dan najis. Setelah memakai semua perlengkapannya, selanjutnya kita masuk ke tahap tata cara pemandian jenazahnya. Petugas meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, mulai dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Lalu, bersihkan wajah jenazah dengan mengusap secara halus dan pelan-pelan. Selanjutnya, petugas menekan perut bagian kanan jenazah dengan penuh hati-hati untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut jenazah. Sembari perut bagian kanan jenazah ditekan, kaki kirinya juga sedikit diangkat ke atas ya teman-teman. Kemudian membersihkan tinja pada lubang dubur jenazah dengan air yang mengalir. Selanjutnya, para petugas melakukan wudhu pada jenazah sebagaimana wudhu untuk sholat ya teman-teman.
Setelah melakukan wudhu pada jenazah, selanjutnya seluruh tubuh jenazah, mulai dari ujung kepala hingga ujung kakinya disiram dengan air yang bersih secara merata. Proses ini dilakukan dengan lembut dan penuh kehormatan ya guys, sehingga tubuh jenazah benar-benar bersih. Selanjutnya petugas menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. Selanjutnya siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya kita masuk ke tahap mengkafankan jenazah. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban kolektif umat Islam terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutup seluruh anggota badan. Dalil utamanya termasuk hadis, yang artinya jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengafaninya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya, pakailah pakaianmu yang berwarna putih dan kafani mayat-mayatmu dengannya. Pertama, petugas menyiapkan kain kafan yang bersih sesuai ukuran tubuh jenazah dan tali untuk mengikatkan ikatan kain kafan pada tubuh jenazah. Umumnya, kain kafan terdiri dari 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis kain untuk perempuan. Taruh kain kafan helaian pertama pada sisi tengah tali, helaian kedua pada sisi kanan, dan helaian ketiga pada sisi kiri. Pada kain kafan sebelum jenazah diletakkan pada kain kafan. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang telah disediakan secara perlahan dan penuh kehatian. Ikat kedua jempol kaki jenazah dengan lembut. Tangan kanan disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Menyedekapkan tangan ini hukumnya tidak wajib. Menurut mazhab Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri pada tubuh jenazah. Tutuplah semua lubang tubuh dengan kapas, termasuk lubang kemaluan pada jenazah bagian depan dan belakang, tanpa melihat auratnya. Lipatlah lapisan pertama dan kedua dengan rapi. Jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Lipatlah kain kafan lapisan terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada pada sebelah kiri tubuh jenazah untuk memudahkan seseorang melepaskannya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah laki-laki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah.
Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.